Sekarang ini ada ilmu. Kalau kamu punya ilmu ini, apapun yang ada di pikiranmu, apapun impianmu akan menjadi kenyataan. Bagaimana impian menjadi kenyataan? Nah, ini harus didengarkan. Jadi apapun yang kamu inginkan itu akan terjadi, Rek. Dan kenyataannya demikian. Buktikan saja. Biar ngomongnya bisa pikir, Rek. Wis tak angan-angan, oh ya. Gak mungkin kita ngomong itu kita nggak yakin. Jadi kalau mau kenyataan, ini kan mesti ngono, Rek. Tapi kalau kita sudah mengalami, membuktikan kan kita semangat. Gitu. Jadi apa? Bagaimana agar yang ada di pikiran menjadi kenyataan, dan bagaimana keinginan itu terwujud menjadi sebuah keadaan yang nyata. Caranya begini, perhatikan. Teorinya begini teorinya. Apapun yang ada kenyataan di dunia ini, Rek. Kenyataan apapun, kita nggak ngomong takdir, nggak ngomong Allah ya, bukan nggak ngomong Allah. Kita nggak ngomong takdir, kita pasti kehendak Allah semuanya. Jelek baiknya itu kehendak Allah itu ya pasti itu. Sekarang kita bicara teorinya. Apapun kenyataan yang ada di dunia ini, semuanya itu terbentuk, terlahir, dimulai dari dua hal. Kalau kamu punya dua hal, maka kenyataan akan terjadi. Dua hal saja. Dua hal inilah yang membuat kenyataan itu ada. Kenyataan untuk dirimu loh ya. Apa? Yang pertama, harus kenyataan itu sebelum ada real, itu ada di otak atau impian atau pikiran. Dream, impian, cita-cita, harapan. Ini namanya pikiran atau impian. Jadi semua yang ada di kenyataan yang kita dapatkan mesti dimulai dari impian dan pikiran dulu. Kamu kuliah kan mesti kuliah dulu kan, di pikiranmu saya mau jadi orang mahasiswa. Itu harus pikiran dulu. Kalau nggak di pikiran gimana kita mewujudkan? Mustahil itu. Yang pertama itu di pikiran atau impian. Jadi kalau kamu harus tentukan impianmu apa. Kamu harus tentukan dulu keinginanmu apa. Tentukan dulu itu. Yang kedua ini yang penting, Rek. Ini banyak orang gagal di sini. Gagal di sini banyak. Sini banyak orang punya impian, banyak orang punya dream, banyak orang punya harapan, cita-cita. Ya kan? Tapi di sini gagal. Di mana? Kenyataan itu lahir terwujud karena dua sebab. Yang pertama itu impian. Yang kedua adalah perjuangan yang dilakukan dengan susah payah, dengan air mata dan darah. Setiap orang sukses tanya perjuangannya, pasti ada di balik itu. Apa masa susahmu kayak gimana? Apa perjuanganmu bisa pinter? Pasti ada, pasti nggak pakai nggak. Jadi kesuksesan itu adalah impian yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Atau dengan ngoyo. Atau dengan ngotot. Atau dengan perjuangan. Kalau bahasa Islamnya dengan mujahadah. Siapapun yang berhasil untuk mujahadah atas impiannya, pasti dia akan menemukan kenyataan yang dia inginkan. Pegang itu. Allah sudah berfirman, gimana? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang mujahadah pasti nun taukid saqilah. Lanahdiyannahum subulana. Pencipta bola lampu siapa namanya? Thomas Alva Edison. Itu adalah membuat ilusi impian menjadi kenyataan. Apa impian dia itu? Bayangkan coba. Impian dia hal yang mustahil. Dia kepingin malam menjadi seperti siang. Apa nggak mustahil itu? Ilusi, impian, keinginan. Jadi dia itu kepingin malam seperti siang. Bayangkan coba. Ilusi kira-kira. Impian, ya apa kira. Tapi dia perjuangkan dia. Berapa kali mencoba? 99. Ada yang mengatakan 999 kali dia nyoba gagal. Nyoba gagal sampai ke 1000 kalinya baru berhasil lampu itu bisa nyala. Coba andaikan dia itu nyerah di 999 kali, pasti nggak ada lampu sampai sekarang. Tapi dia tidak menyerah sampai akhirnya ada bola lampu itu. Perjuangan, nggak ada orang belajar langsung hafal, nggak ada. Maka ada orang hafal Quran itu sampai ada satu hari itu tanya itu, ada grupnya Tumbilka. Apa Tumbilka? Tumbilka itu orang hafal Quran saking angel sampai innallaha la muhitatun bil kafiri. Jadi ngapal Tumbilka, satu per huruf dihafal no, bayangkan coba. Sampai hafal. Ngapalnya per ayat, bukan per ayat, per huruf, Rek. Tumbilka.
Kamu kan nggak ngira begitu kan? Si lumayan otakmu lebih tinggi lagi lah. Artinya harapan apa sih iso? Jadi kenyataan, impian yang diperjuangkan akan menjadi kenyataan. Sama orang yang pertama kali yang menciptakan pesawat terbang. Bagaimana orang bisa terbang? Wah, itu kan ilusi, Rek. Bagaimana besi bisa terbang? Bayangkan coba. Besi dilempar ya jatuh. Nek kapas terbang masih masuk akal, kertas terbang masuk akal. Foam terbang masuk akal, dijual di alun-alun gampang, enggak usah mujahadah. Ya kan tinggal diwarna, dipotong selesai. Ini besi, Rek. Dilempar bisa terbang ya apa ilusi. Kenyataan ini impian yang hanya ada di mimpi kan. Besi bisa terbang ya apa? Aladin. Oh enggak. Siapa pencipta pesawat itu? Ya singgulah. Jadi kalian lihat di YouTube itu bagaimana awal mula pesawat itu diciptakan tuh uji cobanya luar biasa itu. Dimulai didorong dari mulai kipas angin taruh di belakang, uji cobanya luar biasa. Sampai bisa menjadi pesawat. Terus ada pesawat jadi di Indonesia ditukar dengan ketan, coba bayangkan. Maksudnya siapa itu? Paham kan? Jadi kamu ini harus punya impian, Pak. Yang harus diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Gimana caranya? Diperjuangkan. Jadi wali ini Gusti Allah gak gampang. Gusmi yang wali top seakan-akan gak pakai belajar. Gusmi kan Alfiah hafal itu di biografinya. Apa kamu kira gak ngapal? No. Boleh jadi beliau nggak ngafalin, tapi mujahadahnya itu tangannya ngapal tangannya, karena zikirnya itu begini beliau, sampai tangannya ngapal Allah. Gitu. Pokoknya zikirnya itu beliau dari ininya, sampai ngapal gitu. Mana ada kita tasbih sampai ngapal? Belum ada kita. Jadi semua wali-wali itu juga wiritannya luar biasa mujahadahnya. Jadi kalau kamu mau berhasil, mujahadah, sungguh-sungguh. Orang yang hafal Quran itu tanya gimana perjuangannya, nggak mudah. Bahkan untuk bisa lulus kuliah saja loh, perjuangannya itu nggak mudah. Ya. Meskipun lulus dengan nilai B loh, saya berjuang. Ini bangun pagi, masuk absen, itu kan berjuang. Ya. Nilai B saya berjuang, kamu mau dapat A, berjuang loh. Ya. Jadi kalau kamu mau berhasil, berjuang. Tirakat. Gimana berjuang kita? Dengan dua hal. Kalau kamu kuliah, tugas kerjakan semaksimal mungkin, malam riyadhah. Pasti berhasil. Jadi kamu ini orang alim harus punya dua hal. Harus kaya, harus punya jabatan. Dalam kitab mana itu? Gak ngawur kira biar bukan kok buljah iki, biar iki penjabat iki. Enggak ngono. Iki alasan iki. Ada dalam kitab Khazinatul Asrar. La budda lil alimi min malin wajahin. Orang alim harus punya dua, mal harta dan punya jabatan. Karena jabatan menentukan kebijakan. Orang harus punya uang agar dia itu bisa di atas, nggak di bawah. Dia sama memberi. Gitu. Kalau orang nggak punya uang, wah dikira nanti ada maunya itu nanti. Dikira minta sumbangan, dikira minta dikasih amplop. Kalau kita punya uang kita yang ngasih. Ngono kayak. Nah, motivasi lagi. Jadi jangan sampai tinggalkan waqiah. Jangan ngaudul latif, salawat 1000, sifar 1000. Oh ya ada yang review kemarin. Alhamdulillah Bu ya betul itu. Yang itu kaya itu cara kaya itu kan ada yang alhamdulillah betul Bu ya saya mengamalkan sholat subuh jamaah baca wirid yang ada di channel ini saya alhamdulillah rezeki lancar rezeki saya mudah. Maka kamu harus kaya. Kalau kamu harus kaya subuh jangan tidur ya itu pantangan. As-subhatu tamna'u rizqa kitab Taghlul Qaul itu tidur subuh mencegah rezeki zahir atau batin. Habis terbit baru tidur kalau mau tidur. Paksa. Nek ngantuk agak gelem miskin ngono. Ngantuk miskin gak melek ngono rek. Ngantuk miskin iki ngono. Mujahadah, tahajud mesti mulia, mesti. Tahajud tuh gak mungkin miskin, gak mungkin mustahil. Nasibmu itu pasrahkan kepada Allah. Inilah saya hambamu yang rendah, yang hina, yang gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa. Hanya kepadamu saya berharap, ya Allah. Berikan saya uang, berikan saya jabatan. Untuk menopang ilmu yang kau berikan kepada saya. Ngono rek. Ojo klewas. Gini. Kapan mau merubah dunia? Kapan mau wujudkan kenyataan dan impian itu? Gak bisa.
Maka kalau kamu sudah punya ilmu ini, Rek, apapun keinginanmu akan jadi kenyataan. Wow. Jadi ini ilmu mewujudkan impian. Gimana caranya? Ciptakan dulu impianmu apa. Yang kedua adalah riyadhah, mujahadah, tirakat, sungguh-sungguh. Ngono. Kalau kamu sudah sanggup riyadhah, mujahadah, dipastikan impianmu akan menjadi kenyataan. Kalau kamu nggak takdirnya jadi orang pinter, baru buka buku langsung ngantuk. Baru buka buku sakit kepala. Oh, gak takdir berarti aja nih. Nek kamu lawan, bisa. Paham? Jadi gagal itu awal keberhasilan. Jika diteruskan gagalnya. Tapi nggak selamanya kan, tapi gagal lagi. Namanya try and error. Trial error itu pasti hukum alam. Sesuatu nggak mungkin langsung bagus, mustahil. Pasti ada prosesnya. Maka dari itu kalian jangan takut gagal, jangan takut salah, jangan takut jelek. Nah, coba lama-lama bagus. Maka dari itu kalian masih muda, wujudkan impianmu. Tentukan impianmu apa. Lalu wujudkan dengan riyadhah, dengan mujahadah. Para wali-wali Allah itu menjadi wali gimana caranya? Yang Abu Hanifah, baca biografinya. Itu 40 tahun tidak pernah tidur menaruh kepala beliau di atas bantal. Tidurnya ketiduran. 40 tahun di akhir hayatnya. Yang Al-Haddad ketika mau belajar nunggu gurunya, sambil nunggu gurunya mau belajar gitu ya, bukan nunggu ya, mau belajar itu sholat 40 rakaat. Yang Al-Haddad biografinya itu. Yang Ahmad bin Hanbal putranya mengatakan, abah saya kalau sehat setiap malam sholat 100 rakaat, abah saya, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kalau sakit 80 rakaat. Kamu berapa rakaat kalau malam? Subuhnya bagaimana? Subuh amin ini. Kono tadi suruh tunggu belakang. Muhasabah, introspeksi. Jadi wali, jadi top. Kamu apa riyadhahmu? Nah, jadi kamu harus menciptakan kesungguhan untuk mewujudkan impian. Paham tak? Lah kalau besi yang semula bisa terbang itu impian, ilusi, seakan mustahil, bisa menjadi kenyataan dengan sungguh-sungguh. Maka kita punya impian. Kalau hanya impianmu, apa impianmu? Mesti kayak cewek cantik, pinter, solehah itu tambah gampang. Apa impianmu coba? Punya mobil tambah gampang. Open second tambah. Impianmu rumah? Ayo, rumah. Gampang rumah. Gak mustahil lah itu. Masih mustahilan besi bisa terbang. Maka kita ini masing-masing punya impian. Rubah nasibmu. Dengan mujahadah, minta kepada Allah setiap malam, ya Allah, saya punya keinginan, saya punya harapan, saya punya impian, ya Allah. Saya adalah harapan kedua orang tua saya harus berhasil, ya Allah. Dengan ridhomu, dengan rahmatmu, dengan pertolonganmu, berhasilkan saya. Setiap malam, ya Allah, saya berhasil dengan ridhomu, ya Allah. Ciptakan pikiran itu, pasti terjadi. Makanya ada yang mengatakan, ini banyak diamini orang. Orang yang semakin ketakutan, semakin terjadi itu. Kenapa? Karena dipikiran terus dia. Ini testimoninya ada orang suaminya takut selingkuh berlebihan istri. Akhirnya suaminya selingkuh betulan karena di pikirannya suaminya selingkuh terus gitu. Akhirnya selingkuh betulan. Maka apa yang ada di pikiran kita yang dikuatkan itu akan menjadi kenyataan. Hati-hati. Maka kalau kamu itu setiap hari itu pikiranmu itu jadi wali temenan kok. Ya. Itu betul. Kalau kamu pikirmu orang soleh betulan. Kalau kamu itu pikiranmu tuh jadi dosa betulan. Jadi apa yang ada di pikiranmu yang kamu wujudkan dengan sungguh-sungguh akan menjadi kenyataan. Nah, sekarang tinggal bisa nggak kita mujahadah. Kalau nggak bisa, nggak kuat, minta sama Allah pertolongan, ya Allah. Bila saya pertolongan bisa mujahadah, ya Allah. Yes. Jadi kita semuanya punya impian, kita semua punya harapan. Maka wujudkan dengan keseriusan, bersungguh-sungguh mujahadah. Yang ngotot, yang ngoyo, nggak apa-apa. Malam bangun, doa sama Allah. Bangun itu langsung doa sama Allah. Sebelum itu berdoa sama Allah. Insya Allah itu menjadi kenyataan. Gampang, dunia ini kalau sudah begitu menjadi enteng. Kenapa harimau itu nggak takut sama gajah? Padahal gajah lebih besar daripada harimau. Bahkan harimau itu nggak takut sama jerapah. Kan tinggi jerapah itu. Tapi nggak takut. Yang dilihat bukan gajahnya bentuknya, yang dilihat bukan jerapah tinggi panjang lehernya, yang dilihat harimau dari gajah apa? Itu makanan. Lihat Mercy, Alphard, itu dunia, Allah enteng itu.
dapat serp, dapat. Paham? Paham ya? Buya kok Buya nggak alpat? Gak cukup gak sih, Rek? Benar, benar. Benar. Pelan-pelan Allah akan ijabah itu. Jangan usah khawatir, ada saatnya Allah ijabah. Ya, wallahu a'lam bishawab.